sangka, di pinggir-pinggiran jalan tol Kota Bogor, Jawa Barat, terdapat puluhan bahkan ratusan rumah-rumah sempit. Ibaratnya terdapat kawasan sulit di tengah-tengah kawasan kota yang elit. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tampak jelas di celah gedung-gedung bertingkat yang berdiri megah di Kota Bogor. Mobil mewah yang melintas di jalan tol setiap harinya ternyata disertai dengan harapan-harapan orang banyak akan tempat tinggal dengan tangisnya. Kota hujan yang romantis ternyata masih menyimpan tangis. Masih banyak dari mereka yang harus tetap bertahan di rumah-rumah sempit, gubuk-gubuk sempit, disertai tumpukan-tumpukan sampah. Pemirsa, semuanya sudah kami rangkum hanya di 5 News Info. Tim dari 5 News, Raden Gladys mengunjungi Kampung Mongol. Berita kali ini, saya serahkan kepada Raden Gladys di Desa Mongol, Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah. Di balik gedung-gedung yang tinggi, rumah-rumah mewah hingga mobil yang fantastis harganya, ternyata masih terselubung rumah sempit disertai tumpukan sampah di pinggir-pinggirannya. Rumah ini berada di pusat Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, yaitu Kampung Mongol. Di sini saya akan mewawancarai Ketua RW Kampung Mongol dan juga beberapa warganya. Oke, Bapak sebelumnya boleh memperkenalkan diri sebagai Aku Raden Said Fahroji ya. Kebetulan ketua RW di Kampung Tegalega ini ya. Di mana ini kelurahan Tegalega RW 6. Aku membawahi 4 RT ya. RT 1, 2, dan 3 dan 4 ya. Seperti itu. Kira-kira ada berapa total warga yang di sini, Pak? RT 1 saja kalau kita bicara tentang data kakak ya, itu 130 kakak, RT 2 80, RT 3 92 kakak, RT 4 230 kakak. Lumayan baik ya, Pak. Jadi sekitar berapa, 621-an gitu ya. Kalau kita bicara tentang jumlah jiwa, itu kisaran 1.000 ya, 1.700, 1.800-an. Lumayan banyak ya, Pak ya. Banyak. Tapi kira-kira rata-rata berapa jumlah penghuni per rumahnya itu? Kalau rata-rata jumlah penghuni per rumah ya, kita berpedoman pada BPS saja kalau kita hitung-hitungan seperti itu. Karena kalau hitungan jiwa itu tidak pernah ada yang posisi paling dalam satu titik angka gitu ya. Yeah. Karena apa, bisa saja dalam satu hari itu ada kelahiran, ada kematian. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang 620 aja kali 3, ya itu seperti yang tadi sekitar 1.800-an lebih gitu. Selanjutnya, kira-kira apa sih mayoritas pekerjaan penduduk ini? Nah, kalau bicara tentang mayoritas pekerjaan di sini, kayaknya kalau kita bicara tentang persentase ya, di sana kalau kita bicara tentang perkantoran 0, sekian, mungkin baru 230, baru ada 5, ada 3 gitu ya. Terus rata-rata di sini itu pekerja kuli harian. Ada mungkin sekitar 30% mereka punya tempat kos ya, punya kontrakan gitu. Ada juga yang supir angkot beberapa orang. Terus ya selebihnya itu tadi serabutan gitu di sini. Terus di sini tuh ada program dari daerah ini tuh apa? Apa saja programnya? Kalau program-program yang dihadirkan di kita berarti ada 2 program ya, program dari pemerintahan dengan program yang sifatnya pribadi atau masyarakat biasa ya. Tapi kalau kita diketahui bersama kalau program di sini contoh program pembangunan ya. Seperti adik sendiri ngelihat di sini kan ada yang lagi dibangun rumah ya. Ini rumah orang yang tidak mampu. Kebetulan beberapa bulan kemarin aku ajukan untuk mengakses RLTH ya, rumah tidak layak huni tadi. Alhamdulillah mereka mendapatkan rezekinya, bantuan daripada pemerintah Kota Bogor. Dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perumkim ya. Mereka bisa memperbaiki rumahnya yang awalnya mungkin sudah bocor di sana sini ya. Nah, sebelum ambruk bantuan sudah datang. Itu salah satu bukti nyata program pemerintah kita ya.
Tapi berarti tersalurkan dengan baik, bukan hanya satu orang saja ya Pak ya? Kemarin kita mengajukan 30 ya, 30 rumah yang tidak layak huni. Alhamdulillah kemarin itu tahap pertama kita di ACC 12 rumah ya. 12 rumah dan alhamdulillah sesuai apa yang mereka rencanakan, katakanlah memperbaiki rumahnya itu habis sekian. Alhamdulillah mereka sesuai dengan apa yang dituntut mereka itu, misalkan kalau yang tadi 12 juta 12 juta datangnya gitu, sesuai semuanya, alhamdulillah gitu. Sebelumnya dengan Ibu siapa Ibu? Saya Siti Wayuningsih. Ibu. Ibu, sebelumnya saya izin bertanya ya Bu ya. Iya. Dari kapan ya Ibu tinggal di sini? Saya dari 2005. Oh, dari 2005. Ibu? 2020. Jadi kesibukan Ibu sehari-hari itu apa ya? Ya kesibukan gini aja, ada yang nyuruh bikin kakak atau bikin apa, ada yang minta tolong, ya kita kata bantu gitu aja. Kalau Ibu sendiri sebagai ibu rumah tangga ya? Tapi ada keluh kesah nggak sih Bu? Kalau keluh kesah mah pasti ada kakak, pasti ada. Apalagi kalau lagi masa-masa ada orang-orang yang bantu dari donatur atau dari dinsos, dari pembagian. Nah itu derita kita, itu deritanya. Apa itu tuh? Yang nggak kebagian, otomatis kan komplainnya ke kita. Padahal sedangkan orang itu mau memberi ke mana, yang ini nggak diberi gimana. Ya, tapi Ibu sendiri menanggapi masalah itu gimana Bu biasanya? Ya kalau saya mah kalau emangnya saya bisa ya saya hadapi, kalau nggak saya minta tolong yang lain gitu aja, minta pendapat yang lain gimana untuk mengatasi orang ini gitu. Gitu ya Bu. Tapi ada kesan-pesannya nggak sih Bu di Kampung Mawa ini tuh? Banyak ya kesannya juga, kesannya mah komonya. Ya di sini mah gimana ya kayak orang-orangnya gitu. Kalau dibikin enak emang mereka juga enak. Cuman gitu kalau belas gigiran ada apa-apa gitu. Kalau masalah ada pembagian dia di sini tuh paling ricu. Paling banget deh. Satu keluarga itu dikasih, yang ini enggak, ya udah kita jadinya gimana gitu. Kadang-kadang kita juga suka koordinasi sama Pak Budi ya. Kalau ada yang membagi-bagi itu lebih baik kita recah. Kalau emang itu tidak memungkinkan ya untuk dibagi gitu. Kiranya bantuannya ada apa aja sih Bu yang dari pemerintah itu? Kalau bantuan bermacam-macam sih Kak, ada yang dari Wesel ya. Wesel itu kan ada berupa uang, ada yang 300, ada yang 600. Terus kadang ada bantuannya sembako gitu. Terus BPNT kan kita juga udah masuk model PK sama Rasta itu. Tapi berarti terjalan dengan baik juga ya? Alhamdulillah. Nah, di sini mah udah itu sih. Tapi kan ada program yang pembangunan rumah itu ya Bu ya? Itu terlaksana dengan baik gak Bu? Program rumah mah kita biasanya mah itu mah Pak RW ya. Iya. Yang KLTH itu ya. Iya. Iya. Nah, itu mah Pak RW, Pak RT gitu. Kalau kita kadang-kadang jarang disangkut pautkan ya. Kita yang jarang mengikuti gitu. Paling itu mah sampai yang itunya tuh sama yang mau dapet Pak RW, Pak RT gitu, orang kelurahan. Harapan Ibu untuk penataan di sini itu apa ya? Saya mah pengennya ke sampah ya Kak. Sampah ya, di sini Sampah ya. yang nggak bisa terkendali. Caranya gimana gitu. Nah itu. Biasanya Itu sih ya. kalau itu dari warga juga ya Bu Iya, ya? emang dari warga juga. Cuman gimana kita itu apa ya Kak? Kendalanya tuh kadang dari pemungutannya atau kita mau simpannya kemana gitu. Jadi tidak ada tempatnya Iya, untuk membuang itu iya, ya? Jadi jangan sampai ke sungai. Kebanyakan di sini teh ke sungai. Buangnya teh gitu. Kita udah kasih di situ jangan buang sampah di sini. Tapi kan kalau siang kita bisa ya lihat. Iya. Nah itu kalau tengah malam nanti pagi-pagi itu udah kayak gunung sampah-sampah teh. Tapi biasanya Kadang-kadang masa ada kali teh ada kasur, ada sampah berkarung-karung di kali itu kan jadinya gimana kan itu pencemaran juga. Nah, solusinya tuh kita tuh gimana? Emang itu Kak yang kita pengen itu teh jadi sampah. Itu yang jadi PR kita tuh.
Tapi biasanya yang ngambil sampahnya itu siapa? Ya, yang ngambil sampahnya ada, cuman orang itu gimana tertentu ya. Mungkin karena orang itu gimana sih. Mungkin emang segala sesuatu kan emang harus ada ya model adminnya, dia per bulannya harus berapa sama orang yang ngambilnya itu. Jadi kan orang ngambilnya itu rutin. Kalau kitanya nggak ada bahasa, mungkin orang itu juga mau ngapain tuh ngambil punya dia juga nggak ada bahasanya gitu. Tapi di sini berarti nggak ada musyawarah gitu Bu? Kayak kerja bakti. Kita udah kerja bakti berkali-kali, sudah beribu-ribu, bahkan dulu tuh udah bersih Kak, dari depan sampai ke bawah sana tuh Kakak, sampah di ujung sana tuh yang di bawah pohon itu tuh. Iya. Sampai itu kapuk, Ya, nah itu tuh sampah numpuk gitu Kak di situ. Kita udah beresin dari 1 minggu, 2 minggu, kesananya Gitu lagi. berserakan semua sampahnya. Nah, itu cuman itu tuh yang sekarang emang kita lagi rencanain sama pemuda-pemuda tuh, itu sampah. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Penerapan SDGs tujuan 11 perihal menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Lalu, apa peran pemerintah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Pratama, staf bidang perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Bagaimana cara mengurangi kawasan yang kumuh? Oke, bagaimana cara menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Bogor? Memang ini merupakan suatu tantangan untuk dinas pemerintah untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh. Perlunya peran serta masyarakat, perencanaan dari masyarakat ke pemerintah pusat dari bottom to up, sehingga kami mengetahui permasalahan apa saja yang ada di kawasan permukiman kumuh, sehingga kami pemerintah Kota Bogor bisa menganggarkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, sehingga kawasan permukiman kumuh bisa berkurang sesuai dengan rencana penanganan kawasan permukiman kumuh. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Rahel Triana Azara, pembawa acara 5 News pagi ini, mengucapkan terima kasih. Tetap saksikan 5 News di jam yang sama dan sampai jumpa.